Akuntansi transaksi murabahah sesuai PSAK nomor 102 yang merupakan pedoman dalam mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi murabahah oleh lembaga keuangan syariah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati, di mana penjual wajib mengungkapkan harga pokok kepada pembeli. Adapun jenis murabahah dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pesanan dengan sifat mengikat atau tidak, dan tanpa pesanan. Akad murabahah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, serta didasarkan pada prinsip keterbukaan, keadilan, dan kejujuran sesuai syariah. Landasan hukumnya kuat, bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, kaidah fikih, serta fatwa DSN MUI. Akuntansi transaksi salam dan salam paralel berdasarkan PSAK Syariah 103 yang berfungsi sebagai panduan dalam pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi salam secara syariah. Transaksi salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian, dengan syarat spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan disepakati sejak awal. Sementara itu, salam paralel merupakan dua akad salam yang terpisah yang dilakukan oleh satu pihak. Biasanya lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pembeli dalam satu akad dan sebagai penjual dalam akad lainnya. Keduanya harus independen secara hukum dan hukum untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Berdasarkan PSAK 104, akad istisna merupakan perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang atau proyek berdasarkan spesifikasi tertentu yang pembayarannya bisa dilakukan di awal selama proses produksi atau setelah barang selesai. Sementara itu, istisna paralel melibatkan dua akad terpisah di mana lembaga keuangan syariah memesan barang dari produsen untuk memenuhi pesanan nasabah. Kedua akad ini bersifat independen, baik secara hukum maupun akuntansi, dan masing-masing memiliki risiko serta keuntungan tersendiri. Akuntansi transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT berdasarkan PSAK 107 yang merupakan pedoman standar untuk pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi sewa menyewa dalam lembaga keuangan syariah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas aset tertentu dalam jangka waktu dan biaya yang disepakati tanpa disertai pemindahan kepemilikan. Sementara IMBT adalah bentuk ijarah yang diakhiri dengan janji pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa melalui jual beli atau hibah di akhir masa sewa. PSAK 107 mengatur bahwa kedua akad tersebut harus dipisahkan secara tegas agar tidak melanggar prinsip syariah yang melarang adanya dua akad dalam satu transaksi. Akuntansi transaksi dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS berdasarkan PSAK 109 yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial Islam. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus dikelola secara profesional dan terstruktur, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela. PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS yang dikelola oleh organisasi pengelola zakat atau OPZ seperti Basnas dan LAS. Dalam standar ini, ZIS dibedakan menurut penggunaannya, yaitu ada yang terikat atau tidak terikat, serta mengatur perlakuan terhadap aset non-kas dan dana non-halal. Laporan keuangan ZIS juga harus memuat informasi lengkap mengenai kebijakan penyaluran, metode penilaian aset, serta penggunaan dana. Akuntansi transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK 108 yang mengatur prinsip, ketentuan, rukun, dan teknik perhitungan transaksi asuransi syariah. Asuransi syariah atau takaful didasarkan pada prinsip ta'awun atau tolong-menolong, tabaru, hibah sukarela, dan akad-akad syariah seperti mudarabah dan wakalah yang bebas dari riba, gharar, dan maisir.
PSAK 108 mengatur pencatatan kontribusi peserta, penyisihan teknis seperti estimasi klaim, serta transaksi reasuransi. Tujuannya adalah memastikan laporan keuangan asuransi syariah disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai syariah, dengan mempertimbangkan keadilan serta perlindungan bagi peserta dan perusahaan. Akuntansi sukuk berdasarkan PSAK 110 yang merupakan pedoman dalam pencatatan dan pelaporan surat berharga syariah. Sukuk adalah instrumen keuangan berbasis syariah yang mencerminkan kepemilikan aset atas aset, proyek, atau jasa dan diterbitkan melalui akad-akad syariah seperti ijarah dan murabahah. Sukuk ijarah memberikan imbal hasil dari hasil sewa aset, sedangkan sukuk murabahah merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan sistem bagi hasil. PSAK 110 memastikan bahwa penerbitan dan pelaporan sukuk dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan kepemilikan, risiko, dan imbal hasil. Proses penerbitannya melibatkan pihak-pihak seperti emiten, SPV, dan investor serta harus melewati pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS.